Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada segenap jajaran kepengurusan MWCNU Batam Kota. Tidak lupa kepada segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAC Batam Kota, serta seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus kepada para jumblu-jumblu Jadi tadi saya menyampaikan ke Ustadz Salimin, sunnah itu mengsegerakan. Jadi kalau ada orang jomblo itu suwi-suwi nggak api. Ada di dalam deretan para nabi itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu beliau nabi yang tidak menikah. Ada namanya Imam Zakaria Al-Ansori. Beliau tidak menikah. Tetapi di dalam syariat Islam itu memang sunai nikah. Karena kalau ada jomblo nggak nikah, wedine kok ning omah depresi. Meneng wae, apalagi wis pilpres kalah, jodoh nggak ketemu lah ini kan. Kuwatir engko sing ora-ora. Makanya wis ibadahe ngaji ya, ibadahe ngaji. Monggo kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca Fatihah bersama-sama kita semua oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Semoga hajat-hajat kita semuanya oleh Allah dikabulkan. Semoga pembangunan MWCNU ini oleh Allah diberi kemudahan dan disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas syarat wujubi sholat dan sholat sunnah. Ketemu Mbah? Balik Mbah. Nah, faslun. Yeah. Kan jenengan tadi ngomong faslun kan? Yeah, makanya faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadzal faslu. Wa syaraitu wujubis sholati, adapun syarat-syarat wajibnya sholat itu salah satu asya'a. Ada 3 perkara. Ahaduha, adapun salah satu daripada 3 syarat itu al-islamu, Islam. Fala tajibu, maka tidak wajib apa as-sholatu, sholat alal kafiri, atas orang kafir al-asli, yang asli. Wala yajibu, dan tidak wajib alaihi, atas kafir tadi apa qadauha, mengkodok sholat ida aslama, ketika masuk Islam siapa kafir. Wa ammal murtadu, adapun orang murtad itu fatajibu, maka wajib alaihi, atas murtad apa as-sholatu, sholat. Wa qadauha, dan wajib
ilal islami kepada Islam. Wasani adapun yang kedua, syarat sholat yang kedua al-bulughu balik. Maka fala tajibu tidak wajib apa sholat ala sobiyin atas anak kecil laki-laki wasobiyatin dan kecil perempuan. Lakin yu'maroni akan tetapi anak kecil laki-laki perempuan tadi itu diperintah biha dengan sholat. Ba'da sab'i sinina setelah 7 tahun. In hasola bila wujud apa atamyizu tamyiz biha dengan sobi. Kalau dia sudah tamyiz saat dia umur 7 tahun maka diperintah. Wa illa dan bila 7 tahun tapi belum tamyiz fa ba'da tamyizi maka perintah sholat setelah tamyiz. Wa yudrobani dan dipukul siapa sobi dan sobiyah ala tarkiyah atas meninggalkan sholat. Ba'da kamali asri sinina setelah sempurnanya 10 tahun. Kalau umurnya sudah 10 tahun kok masih nggak mau sholat itu dipukul. Kalau umur wis 30 tahun kok nggak sholat itu dipukuli. Iya kan? Terus wasalisu adapun yang ketiga al-aklu punya akal sempurna. Fala tajibu maka tidak wajib apa sholat alal majnuni atas orang yang majnun, orang yang gila. Wa qauluhu adapun ucapan al-aklu wa huwa adapun al-aklu itu hadud taklifi batasan taklif. Adapun ungkapan ini itu sakitun gugur fi ba'din nuskhil matni di dalam sebagian redaksi kitab matan. Kita akan membahas syarat sholat. Jadi niki penting sekali karena berkaitan dengan syarat wajibnya sholat. Orang yang diwajibkan sholat itu siapa sebetulnya? Yang namanya sholat itu kan wajib. Tapi setiap kewajiban itu pasti ada pelakunya. Lalu dalam hal ini yang diwajibkan ini siapa? Untuk mendapatkan kewajiban sholat ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu Islam. Sholat itu wajib, tapi wajib ini dibebankan kepada orang Islam. Hingga seandainya ada orang kafir asli, maksudnya jadi kafir itu ada dua. Jadi kafir ada dua. Satu disebut kafir asli, yang kedua disebut murtad. Jelas ya? Murtad. Untuk kafir asli, dia ketika masuk Islam enggak disuruh mengulang sholatnya. Dia selama di dunia dalam artian dia sebelum masuk Islam maka dia tidak bisa kita perintah untuk sholat. Enek wong Kristen, ayo kamu sholat, itu enggak bisa. Kenapa? Karena dia kafir asli. Tapi berbeda dengan orang murtad. Kalau orang murtad itu dia tadinya Islam, kemudian keluar dari Islam. Oh, Masya Allah, ahlan wa sahlan, ya Miftah. Kalau untuk orang murtad itu beda. Wah, yang kedua ini Kiai Komar, Masya Allah. Yang kedua murtad. Kalau murtad ini nanti di kita di madhab Syafi'i ada pembahasan khusus terkait dengan ini. Insya Allah saya jelaskan rada panjang. Jadi ngeten, di Al-Quran itu Allah berfirman orang-orang yang ada di surga itu nanti bertanya kepada penghuni neraka sakor, masalakakum fi sakor,
Kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Gitu. Maka orang kafir menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami enggak sholat kan. Jelas ya? Itu teks Quran. Orang kafir saat ditanya penghuni surga, mereka menjawab alasan masuk neraka karena tidak sholat. Maka berdasarkan ayat ini, ulama itu yakin selama di akhirat, pada dasarnya semua orang itu terkena kewajiban hukum syariat. Pada aslinya, secara hakiki, wong kafir ya wajib sholat, wong Islam ya wajib sholat, orang Hindu, Buddha sebagainya pada dasarnya wajib sholat. Tetapi kewajiban ini berlakunya nanti di akhirat. Selama di dunia kalau mereka kafir, ya tidak diwajibkan sholat. Ini sebagai bentuk napa nggih? Jadi biar mereka bisa menerima posisi mereka. Kenapa kamu dihukum? Karena kamu nggak menjalankan perintah Allah gitu. Lalu untuk di dunia, ada orang yang dia sudah masuk Islam, ada orang yang dia belum masuk, dia keluar dari Islam. Orang yang dia keluar dari Islam itu wong ngerti, oh kalau dalam Islam sholat 5 waktu. Tapi gara-gara menikah dengan orang Nasrani, akhirnya jadi wong Nasrani. Gara-gara ekonomi, maka masuk ke agama yang lain. Maka orang yang dia tadinya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, maka orang ini disebut, dan zaman faham. Ini wong Islam. Dia ketika di Islam dia sudah haji. Dia di Islam ketika dia di Islam dia sudah menikah. Dia di Islam dia sudah zakat. Kemudian dia itu murtad. Setelah murtad 1 tahun dia masuk Islam lagi. Jelas ya, masuk Islam lagi. Maka di madhab Syafi'i, contohnya kitab Fathul Qorib niki, untuk murtad bila dia masuk Islam wajib mengkodok. Dia masuk agama lain tahun 2022, 2023 masuk Islam kembali. Berarti ada 1 tahun di mana dia jadi murtad. Dalam 1 tahun ini wajib dikodok. Kenapa? Karena pada dasarnya kewajiban ini tetap berjalan, nggak akan pernah hilang. Jelas apa betul ini? Saya ulangi. Untuk seorang murtad itu nanti hukumnya ngeten, dia masuk Islam, kemudian dia tahun 2022, contohnya 2022 dia kafir, 2023 dia masuk Islam lagi. Maka di kitab Fathul Qorib kan disebutkan, wa ammal murtadu fatajibu alaihi as-sholatu. Orang murtad ya tetap wajib sholat, dan dia wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika dia kembali masuk Islam. Maka dalam hal ini dia murtad 2022, 2023 masuk Islam. Di saat dia masuk Islam ini dia punya kewajiban mengkodok sholat selama dia menjadi seorang murtad. Jelas ya? Lalu nanti statusnya akan kembali. Contoh nih, dia ketika masih Islam dia sudah haji, ya, sudah haji. Kemudian dia murtad 2022, 2023 dia masuk Islam lagi. Hukum hajinya masih tetap. Jadi dia di Islam ini nggak diwajibkan haji lagi. Kenapa? Dia hukum hajinya yang tadi masih tetap.
Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu sampai seterusnya niku dalam surat Al-Baqarah. Pokoknya hukum gugur ibadah itu kalau mati. Kalau wonge masih hidup kok masuk Islam maka ibadahnya yang dulu enggak gugur. Ini di pandangan madhab Syafi'i. Jelas napa mboten? Konsekuensinya saat ini. Dia di tahun sebelumnya dia Islam. 2022 dia kafir. Dengan dia kafir kan nikahi cerai. Saya ulangi nikahi cerai. 2023 dia itu masuk Islam lagi. Pada dasarnya hukum pernikahannya kembali. Kalau di fikih madhab Syafi'i. Jelas ya? Ini yang disebutkan di dalam banyak kitab kita di fikih madhab Syafi'i. Cuma berbeda dengan ini di madhab selain Syafi'i, yakni madhab Maliki dan madhab Hanafi. Kenapa saya menyampaikan perbandingan madhab? Karena di Batam ini banyak terjadi. Kalau di madhab Hanafi dan Maliki orang Islam, kemudian dia jadi murtad. Dengan dia murtad semua amalnya ini gugur. Hajine, nikahi, zakati semua gugur. Kemudian dia 2023 dia masuk Islam lagi. Maka dengan dia masuk Islam lagi dia dihitung 0. Jelasnya dihitung 0. Hingga ketika dihitung 0 konsekuensi ini tidak ada kewajiban mengkodok 1 tahun ini. Karena dihitung 0. Dengan dia masuk Islam maka hukumnya podo kambik kafir asli. Jelas ya? Tapi konsekuensi ini dia sebelumnya haji, murtad, masuk Islam lagi. Saat dia masuk Islam lagi, dia sekarang wajib haji karena hajinya yang kemarin gugur. Dia tadinya menikah, murtad, masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi, kalau dengan istrinya wajib untuk nikah kembali. Kenapa? Pernikahan yang sebelumnya gugur. Jelas ya? Nah ini sekarang kita kembangkan dalam kasus wong niku murtad kadang nggak 1 tahun, kadang sampai 15 tahun nih. Dia umur 20 murtad karena menikah. Umur 45 dia pingin masuk Islam lagi. Ada waktu 25 tahun dia berstatus murtad. Kalau di fikih madhab Syafi'i berarti wajib mengkodok sholat selama 25 tahun. Jelas ya? Tetapi keuntungan di madhab Syafi'i status ibadah yang dulu itu kembali melekat. Cuma kalau di madhab Hanafi, di madhab Maliki dengan dia masuk Islam, ini maka dia dihukumi kafir asli. Tidak ada kewajiban mengkodok sholat sebelumnya. Ada orang yang dia murtad, yang pertama saya tanya, sampean kalau masuk Islam lagi siap mengkodok sholat apa enggak? Kalau dia mikir-mikir, udah ngikut Maliki. Loh karena umpamanya sudah 25 tahun disuruh mengkodok sholat, masuk Islam lagi saja itu kan hal yang berat bagi dia. Apalagi sampai disuruh mengkodok. Tapi ada juga yang siap Pak Ustadz. Ya sudah, diterapkanlah fikih madhab Syafi'i. Jelas napa mboten niki? Maka dalam hal ini sebuah fikih di antar madhab itu ada plus minusnya. Enggak boleh konsekuensi dari madhab Syafi'i wajib untuk mengkodok, tapi status ibadah yang dulu kembali melekat, enggak gugur. Jelas ya? Tapi kalau di fikih selain
Syafi'i madhab, Maliki madhab Hanafi dihukumi podo kambik kafir asli hingga tidak ada kewajiban qodha. Jelas napa mboten niki? Di Batam ini banyak, terutama gara-gara faktor menikah. Contoh kemarin itu ada 2 orang, ya 2 orang podo. Kemudian waktu datang itu KTP-nya yang satu, mohon maaf, yang satu niku Buddha, yang satu niku Nasrani. Terus saya tanya, ini mau masuk Islam lagi, Bu? Ya, tapi saya mulai dulu saya sholat, Pak Ustadz. Mulai dulu saya sholat ini. Lah terus ceritanya kok KTP-nya agamanya nggak Islam gimana? Ya karena menikah, mengurus surat, kemudian dipindah, ya otomatis masuk mereka. Meskipun dia akhirnya, oh saya sempentingkan syahadat, ya iso wae ngono sama. Tapi kalau kembali dalam hal ini Islam kan ya kudu harus ada administrasi, ada sertifikat sebagainya. Lah kebanyakan kasus itu gara-gara menikah. Maka nih, ini bagi para jomblo-jomblo, tolong selamatkanlah mereka itu. Mas Tarmidi wis lulus beliau, ya kan? Beliau wis lulus ini, alhamdulillah. Saat ini malah kita orang wasik di sini. Loh, palasane. Biasanya ngeten niku sing diketokne Bekasi, Mbah. Ya jalan cepet ini. Jelas ya? Niki untuk perbedaan kafir asli dengan murtad sampun paham ya. Kalau yang kafir asli itu dia nggak ada kewajiban qodha. Dia masuk Islam umur 80 tahun, saat itulah dia baru terkena kewajiban aturan syariat. Tapi kalau murtad, dia itu dari awal nggak pernah gugur kewajiban. Maka kalau dia murtad, maka ada kewajiban qodha. Ini teori hukum fikih madhab Syafi'i. Jelas ya? Kemudian yang kedua, setelah dia itu statusnya muslim, lah kalau sekarang ada orang kafir dia sholat, Nasrani dia sholat, katakanlah ada orang dia itu belum masuk Islam tapi dia karena tertarik Islam maka dia sholat. Secara hukum karena syaratnya sholat itu Islam, orang yang tidak Islam sholat ya sholatnya enggak sah. Jelas napa mboten? Umpamanya murtad tadi itu, dia meskipun setelah murtad dia sholat tapi dia tidak ikrar 2 kalimat syahadah, ya statusnya sholatnya enggak sah. Karena syarat utama orang terkena kewajiban sholat itu Islam. Ada beberapa orang yang dia itu waktu mengikrarkan 2 kalimat syahadah ngomong, Pak Ustadz saya sudah belajar sholat. Dalam hal ini pripun? Ya untuk orang belajar api. Tapi kalau untuk disebut sah tidak. Alasannya syarat sahnya sholat itu muslim. Jelas ya? Yang kedua al-bulugh. Orang yang dia wajib sholat itu dia adalah orang yang sudah mencapai baligh. Untuk anak kecil ini bila mencapai umur 7 tahun dan dia sudah tamyiz, sudah pinter, maka diperintah sholat. Tapi nggak wajib, cuma dia diperintah sholat. Maksudnya pripun? Anak tamyiz niku ukurannya anak yang dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, pakai baju sendiri. Maka ini umpamanya anak saya sudah 7 tahun tapi belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, belum bisa cebok sendiri, ya ini belum disebut tamyiz. Makanya di Al-Bajuri in hasola at-tamyizu biha, 7 tahun itu kalau sudah tamyiz.
Kalau belum tamyiz, wa illa fa ba'da tamyizi. Setelah tamyiz, dia sudah pintar ngerti, maka baru diperintah sholat. Jelas ya, diperintah sholat. Tidak hanya diperintah berkaitan dengan masalah sholat, tapi juga diperintah berkaitan dengan masalah ibadah yang lain. Contohnya puasa, contohnya ya tidak terawih, contohnya ngoten lah. Anak yang umur 7 tahun dan dia sudah mencapai balik, maka diperintahkan sholat. Wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali isrina. Dan kalau sudah mencapai 10 tahun kok dia nggak sholat, maka dipukul. Jelas ya? Dipukul. Dalam hal ini maka ngeten, anak umur 7 tahun itu kira-kira kan kayak si bocah lah ya, si bocah. Lalu ketika anak itu sudah balik, kira-kira umur balik itu umur pinten? Pinten Mbak? Kalau perempuan, nggih. Kalau laki-laki 15 masane sampean biyen 15 Mbak. Lah masa sakniki kadang enek arek balik kepeksa kan. Durung wayahe tapi dadi balik kan. Katakanlah umur 13-14 ya. Karena ngeten, ngapunten. Di tempat kula kan sing ngaji kan ada cilik-cilik. Ada cilik-cilik itu nganu, itu sudah banyak yang haid. Saling sudah banyak yang haid. Padahal kalau secara umur itu masih anak-anak. Secara perilaku ya jenenge anak-anak. Apalagi pikiran ya sik kaya anak-anak. Tapi wis haid. Berarti ini nggak bisa dibiarkan. Durung sampai 10 tahun wis haid lho. Jauh ngene iki. Wajib itu kapan? Ketika balik. Balik itu untuk laki-laki atau perempuan bila belum pernah haid atau mimpi basah 15 tahun. Kalau dia belum pernah haid, belum pernah mimpi basah 15 tahun dihukumi balik. Jelas ya? Tapi kalau sebelum 15 tahun kok wis mimpi basah umur 13 tahun, ya itu berarti wis balik. Belum 15 tahun kok dia sudah haid, maka ya wis balik. Maka kadang perintah sebelum 10 tahun itu tidak hanya sekedar anak ini nggak diwajibkan, itu memang bagian daripada kewajiban anak. Kenapa? Anaknya sudah haid. Jelas ya? Jadi nggak bisa anaknya umur 9 tahun wis haid, wah si anak-anak, nggak bisa. Kenapa? Statusnya wis. Jelas ya? Maka kudu hati-hati, sen duwe anak cewek ya hati-hati. Tapi kalau dia belum pernah haid, dia belum pernah mimpi basah, kalau mencapai umur 10 tahun kok nggak sholat, dipukul. Jelas ya? Dipukul. Cuma memukulnya itu tidak boleh sampai, kalau sebagian pendapat itu la yatajawazu ad-dharibu salasan, nggak boleh memukul lebih dari 3. Tapi kalau menurut pendapat muktamad itu biqadril hajat, sesuai dengan kebutuhan. Lah anakin nongwakal itu kalau dipukul pisan kok nggak cukup, bahasane wong tua diseblaki, nggak hanya diseblak tapi diseblak, dipukul. Itu beneran itu. Orang tua kita dulu niku mendidik kita menjadi orang soleh seperti ini tuh nggak gampang. Makanya kita untuk mendidik anak kita pun juga harus serius.
Ojo pas gawene tok sing serius kan. Gawene serius tetapi kemudian barangnya kok mendidiknya enggak serius. Lah dalam hal ini wal mu'tamadu ayyakuna biqadril hajati. Untuk memukul anak itu sesuai kadar kebutuhan. Tapi fayajibu ad-darbu alal wali aban kana aujad dan au nahwahuma mimma marra. Yang berhak memukul itu tapi statusnya adalah walinya. Nggih, walinya. Untuk orang yang lain itu tidak diperintahkan untuk memukul kecuali dengan izin wali. Saya ulangi nih. Sampeyan ngajar anak. Umpamanya sampeyan ngajar maksudnya didik. Anda mendidik anak. Anaknya kemudian nakal, kok Anda pukul? Itu kasus. Saya ulangi nih. Itu kasus. Kecuali kalau wali mengizinkan. Pak Yai udah terserah anak kula niki api dijantur, digantung, ditapuk monggo. Sing penting anak niki dadi. Mulai ngono. Oh, berarti orang tua sudah pasrah bongkoan, baru sampean diajar oleh. Tapi kalau orang tuanya hanya menitipkan untuk diulang, jangan memukul. Karena yang berhak memukul itu adalah wali. Walil muallim aidan al-amru lad-darbu illa biidnil wali. Orang lain itu haknya hanya memerintah, enggak boleh sampai main tangan. Jelas ya? Kasus ning masjid. Enek arek mainan. Kok saman pukul? Lah iku anake sampean dhewe oleh. Tapi lah anake wong liya ojo. Kalau dia nggak terima, yang disalahkan secara hukum Anda. Kenapa? Anda nggak punya hak untuk melakukan eksekusi pemukulan pada anak. Kecuali kalau walinya mengizinkan. Udah, Pak Ustadz, anak saya kalau nakal pukul aja. Lah itu baru. Oke, siap itu. Tapi kalau nggak ada izin, nggak diperbolehkan. Jelas ya? Kalau sekarang tanya, sampean ketika di masjid biyen waktu masih kecil, eling nggak wong sing paling galak? Tapi eling kan? Sampai saya kita tetap eling. Wis pokoke Pak iku. Ya seperti itulah nanti anak-anak sekarang yang ada di masjid itu. Kalau kadang kan wong nu kadang ya niate api. Arek rame-rame sampai dijewer kemudian dengan lah iso ojo. Nggih, ojo. Karena secara hukum enggak oleh. Kecuali kalau orang tua memberi izin. Lah ning pondok kok kadang ngajar arek itu sampai nemen. Umpama nih, waktu kita di pondok nih, enggak apal ya disuruh push up tenan. Nggih kan? Dijewer-jewer tenan. Karena orang tua sudah mengizinkan. Pasrah. Yai, kula titip anak saya, menitipkan anak saya, minta tolong diajar. Udah kami pasrah. Loh ini berarti boleh. Tapi kalau hanya sekedar ada orang pingin anaknya diajar ngaji, itu belum sepenuhnya ada izin untuk mengeksekusi ketika nakal. Jelas napa mboten niki? Lah nggih, lah terus sakniki ngeten ku sing salah sapa? Karena kalau dulu orang tua kita dulu diajarkan, karena orang tua kita tuh ngerti biasane wong tua menitipkan pasrah ning guru. Lah saiki enggak, rata-rata orang tua itu tidak ada mohon maaf ya, bahasane niku koyo pasrah. Wong kadang arek ngaji ning omah niku ya lewat HP kok. Boleh ngaji, boleh ya. Anak tiba-tiba datang, oh yang kemarin, ya sudah lah ini.
Lah terus ini mau kita samakan waktu aku mbiyen nang pondok diajar. Mbiyen orang tua kita sudah pasrah bongkok. Jelas napa mboten? Makanya untuk seperti udah jangan main tangan. Jelas ya? Ini biar kita tidak salah persepsi. Anak zaman saiki ini bukan anak, aturan hukumnya dari awal memang begitu. Lah cuma wong tua kita dulu ngerti, sekarang kadang wong orang ngerti. Maka biasanya orang tua kita itu kalau mau memasukkan anak di lembaga pendidikan, wong tua ini teko pasrah kepada yaya. Makanya ya ini sampai saya tuh pernah anak lari niku karena gak iso ngaji. Suwi diuro gak iso ngaji. Mangap. Lo kalau sudah seperti itu gimana? Tapi lah kiai barokah. Lah sampeyan yo keracunan arek. Lo tenanan. Arek dadi pinter ngaji larine niku. Nggih, dadi pinter ngaji. Tapi kembali, ini semua dibangun atas pondasi wong tua wis pasrah bongkokan. Sudah sepenuhnya pasrah kepada yaya. Artinya sudah ada izin untuk seperti itu. Tapi kalau enggak ada izin, yang penting daftar, memenuhi administrasi, kemudian anak masuk. Loh ini kan enggak ada izin sama sekali. Izinnya hanya diajar. Arti diajar itu dididik. Jelas ya? Makanya dalam kitab dalam kitab Al-Bajuri, wa yajibu ala usulihima adzukur wal inasu ala sabili fadil kifayah. Wajib memerintah anak baik dari leluhur atau orang tua laki-laki atau perempuan, walil muallimi bagi guru juga sama, al amru untuk memerintah, ladorbu tapi tidak boleh mukul, illa biidnil wali kecuali dengan izin wali. Jelas? Satu. Yang kedua, wa mislu azzauju fi zaujatihi. Seorang suami juga nggak boleh memukul istri. Kan ini semua suami kan, nggak ada istri kan. Falahu al-amru ladorbu illa biidnil wali. Kecuali kalau sudah ada izin wali. Ini dalam masalah sholat ya, beda kalau dalam masalah nusus. Kalau masalah nusus contohnya ngeten, dia malam Jumat, ayo kita wik-wik umpamanya gitu. Iya kan, bahasanya nopo sing enak mbah? Hah? Oh, ayo kita mesra, ayo gak enak mbah, masuk ngono. Ayo kita endohai kan gitu. Sunnah Rasul berarti sholat malam bang. Umpamanya istri dia nusus itu artinya dia nggak taat dalam konteks memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Kok nggak taat, maka suami dia boleh mendiamkan, boleh nanti memukul selama tidak menimbulkan bekas. Tapi kalau untuk seorang istri nggak sholat, seorang istri nggak puasa, suami itu bolehnya memerintah, nggak boleh memukul. Karena untuk memukul ini tetap tanggung jawab wali. Saya ulangi nih, seorang suami dalam kasus sholat, puasa dan sebagainya itu, ini dia hanya berhak memerintah, tidak berhak memukul. Ayo sholat umpamanya gitu, nggak boleh. Lak sampean ning anake oleh, tapi lak ning bojone ojo. Sing dituku niku napa nih, Mbak? Iya. Sing dituku niku kan bodoke lah bahasa kitab kan ngoten. Tapi kalau untuk masalah dia kewajibannya sholat, untuk memukul dalam konteks sholat itu tetap hak wali. Jelas ya? Makanya kalau dia nggak taat umpamanya,
Waktu malam Jumat, ayo indahoy, moh. Malam Sabtu, ayo indahoy, moh itu. Malam Minggu terus ini, suami kan lama-lama pusing kan? Ya, wah. Lah ini kemudian dia itu akhirnya terkena hukum nusus. Nusus itu artinya dia nggak taat dalam konteks seorang istri memenuhi hajat suami. Maka suami nanti berhak, udah kalau gitu kamu nggak dapat nafkah. Satu. Yang kedua, suami berhak untuk hajru, diam, meneng selama beberapa hari, 3 hari maksimal. Kok nggak beres, udah pisah ranjang. Ayo sakut turun ini konco kue lah. Kok masih nggak mau taat, lah ini baru boleh dipukul. Tapi selama memukulnya tidak sampai menimbulkan bekas. Jadi mukul pemene ning kene kan nggak ketok, nggih, mukul ning kene. Tapi nak mukul sampai ning pipi nggak boleh. Tapi ini dalam konteks kewajiban dia sebagai seorang istri. Tapi kalau kewajiban dia kepada Allah itu untuk mengeksekusi tetap haknya wali. Jelas napa mboten niki? Hah? Belum pati jelas sih. Sing gak jelas sampean apa kula? Dadi ngeten, Mbak. Jadi kan ngeten, wonten kewajiban dia berkaitan dengan Allah. Contohnya sholat, zakat, puasa. Wonten kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suami. Ketika istri dia tidak taat kepada suami dalam hal ini kebutuhan sebagai suami, artinya contoh nih, ya terutama niku waktu diajak nganu nggak mau. Maka dalam bahasa fikih perempuan ini namanya nusus. Orang yang nusus maka tindakan suami itu 3. 1, dia boleh diam 3 hari, dia boleh tidur berpisah, pisah ranjang, dia boleh untuk memukul. 3 tindakannya. Selama nusus, suami tidak wajib menafkahi. Jelas ya? Memukulnya suami kepada istri itu hanya dalam konteks kewajiban dia kepada suami. Tapi kalau istri itu umpamanya dia nggak sholat, yang berhak memukul bukan suami tapi wali. Jelas ya? Makanya dilanjutkan wa mislu az-zauju fi zaujatihi falahu al-amru la dorbu illa biidnil wali, kecuali kalau walinya mengizinkan. Contoh nih, wes Mas Tarmizi, iki pokoknya anakku mbok nikahi, wes terserah awakmu mbok kapak-kapaki, umpamane ngono. Lah baru boleh. Bebas ya, mulai gaya naga, gaya kobra, siap kan gitu kan. Kayak injak-injak bumi ya kan. Jelas napa mboten niki? Artinya ngeten, di syariat itu ini adalah satu isu yang seringkali di luar Islam dibuat menyudutkan Islam. Islam itu agama yang sangat napa nggih? Diskriminatif. Kepada seorang istri boleh dipukuli, kepada anak boleh dipukul. Kasusnya itu enggak semutlak, yang penting enggak sholat dipukul sapa wae, aruh iki anake sapa iki umpamane, iki anake Pak Zaid ini kok enggak sholat dipukul sapa wae, enggak oleh gitu. Yang berhak mukul itu wali. Pun sama dalam kasus dalam hal ini sholat, kok suami tiba-tiba mukul tanpa ada izin wali, maka enggak boleh. Maka wali ini boleh menuntut, loh anakku tak nikahnya dengan kamu itu biar baik kok malah jadi remuk kayak gini. Maka wali boleh menuntut. Jelas ya?
Pasti ngete. Jadi pentingnya kita ngaji kayak ngete. Orang kadang itu hanya tahu secara global, tanpa tahu detailnya aturan bagaimana, nggak tahu dia. Karena dia taunya global. Tapi kalau dalam konteks begini-begini, dalam kasus begini-begini, lah ini baru wong pinter. Karena dia tahu secara tafsiri detail masalah. Makanya orang yang dia nggak mengerti ilmu nih kok menghukumi sesuatu, idza wuzidal amru ila ghairi ali fangtadirus sa. Kalau dipegang pada orang yang bukan ahlinya, wes remuk nih. Pak Haji anaknya judi, astagfirullah, haram. Tapi menang, wis alhamdulillah. Ya repot kalau sudah begini. Lagi, kalau untung halal. Tapi kalau umpamanya rugi baru haram. Lah niki masyaallah naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga itu aklu. Duwe akal. Mesti akal itu akal sehat. Ketika ada orang dia majnun, majnun itu kalau kita mengartikan edan. Dalam bahasa edan itu majnun bisa diartikan jannah. Itu majnun itu orang yang kejinan. Ya meskipun kita nggak nyebut edan, tapi dia masuk di kategori majnun. Hingga umpama nih ada orang dia edan, kemudian selama 1 bulan. Ya selama dia edan itu yang nggak wajib sholat. Kalau di pondok kula niku, sing nggak terkena taklif salah satunya niku wong edan. Jadi pempene kabeh sholat kok sampean nggak sholat, oh edan kan. Kabeh ngaji kok nggak ngaji edan hari. Orang yang dia punya akal sehat, dia maka terkena kewajiban untuk sholat. Kemudian selain itu, ada syarat lain yang ini tidak disebutkan di kitab Fathul Qorib. Salah satunya niku bulughud dakwah. Syarat untuk wajib sholat niku yang tidak disebutkan di kitab Fathul Qorib, contohnya niku bulughud dakwah. Bulughud dakwah itu apa? Sampainya dakwah kepada dia. Umpama nih, ada orang dia itu tinggalnya di tempat paling pelosok di muka bumi. Dia tidak pernah mendengar apa itu Islam, apa itu iman, apa itu sholat, apa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia itu yang nggak terkena kewajiban sholat. Berikutnya, orang yang dia tidak bisa informasi masuk kepada dia. Naudzubillah min dzalik, ya muga-muga kita semua, anak turun kita semuanya oleh Allah diberi kesehatan ya. Amin. Tapi umpamanya nek wong ngeten. Lahir dia sudah dalam keadaan tuli, buta, bisu. Dia urip, tapi dia itu tuli, dia buta, dan dia bisu. Dalam hal ini kemudian jalur informasi kepada dia kan ini tertutup. Kita mau mengajari sesuatu kepada dia nggak akan pernah bisa nyambung. Maka orang yang seperti ini juga tidak diwajibkan sholat. Jelas? Dan yang terakhir itu dia tidak dalam keadaan suci. Contohnya haid atau nifas. Dia saat haid atau nifas, maka dia itu tidak punya kewajiban sholat. Dan juga nggak ada kewajiban mengqadha. Bahkan kalau banyak ulama mengatakan kalau umpamanya sengaja diqadha itu nggak sah. Menurut Imam Khatib Asy-Syirbini itu nggak sah. Makanya niki menjadi syarat sholat yang kita bahas. Satu, syarat sholat itu Islam.
maka orang kafir asli nggak wajib. Tapi untuk kafir murtad tetap wajib. Hingga bila dia masuk Islam lagi wajib mengqadha. Yang kedua, dia balik. Atau dia itu wis mencapai umur tamyiz. Kalau dia belum balik ya nggak wajib. Tapi kalau dia sudah tamyiz, apalagi sudah balik, maka wajib sholat. Yang ketiga niku duwe akal sempurna. Kok dia edan, ya wong edan polahe sekarepe lah monggo. Tapi kalau dia kemudian sehat, maka wajib sholat. Jelas ya? Nah ini pembahasan kita pada malam hari ini. Monggo mungkin selanjutnya ada yang mau ditanyakan. Yeah. Gila karena obat-obatan. Kalau gila karena obat-obatan itu namanya sakron. Ya, sakron. Sakron itu artinya mendem. Orang yang dia yang mendem, dia yang sakau, dia yang karena obat-obatan ini mabuk. Meskipun dia tidak punya akal sehat, tetapi dia tetap dihukumi wajib sholat. Tapi seandainya sholat ya enggak sah. Tapi terkena hukum wajib sholat. Ini kenapa? Taglidun alaihi, untuk memberikan efek jera. Karena dia dengan kesengajaan menghilangkan akal sehatnya. Hingga umpamane dia karena putus cinta mangan kecubung. Mangan kecubung itu edan 3 hari. Iya kan? Hah? Tapi dia sembuh apa enggak nanti? Kalau enggak sembuh lagi ya enggak ada pembahasan. Tapi kalau dia sehat umpamanya wong ngombe terus barono waras, nggih kan? Umpamane mbiyen kan para sahabat Nabi kan sak durunge arak diharamkan secara mutlak. Malam-malam kan biasanya minum-minum itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib. Saman mungkin pernah mendengar ada seorang sahabat ketika dalam sholatnya membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Niku kalau goleki sapa ya sebenarnya? Kok dadi imam maca ae lho wayahe la a'budu ma ta'budun dibaca a'budu ma ta'budun. Sapa? Di tafsir Qurtubi itu tibano Ali bin Abi Thalib. Lah Ali kan sahabat dekat Nabi. Lah ngimami sholat mabuk loh. Artinya dulu mabuk itu betul-betul menjadi bagian kebiasaan. Hingga meskipun dekat dengan Nabi ya seperti itu. Enggak kan? Tetapi kemudian mereka ketika malam mabuk, subuh wis waras. Maka mereka mabuk tapi enggak meninggalkan sholat. Karena mabuk barisa, umpamanya ngono. Bar ngaji, naudzubillah min dzalik. Awas kalau sampai begitu. Ya, beneran nih. Lho kan para sahabat niku krono ayat Quran wis turun katakan wa yasalunaka anil khamri wal maisiri kul fihi ma ismun kabir wa manafil linnas sampai wala taqrabus sholata wa antum sukaro, kan ada banyak ayat itu. Makanya mereka ketika minum itu malah ngati-ngati, udah minumnya bengi-bengi wae lah. Nggih kan? Subuh ben waras. Ah bengi-bengi berarti kan ya sebar ngaji ya.
Lah niku kemudian suku waras. Jadi para sahabat itu mereka meskipun melakukan, tapi ini dulu ya. Dan ini nggak boleh dicontoh. Kenapa? Al-Quran ayat yang terakhir berkaitan arak kan innamal khomru wal maisiru wal angsobu wal azlamu rijsun min amari syaitan. Wes saiki nggak boleh. Tapi sebelum ayat ini turun, banyak sahabat itu minum-minum. Nah dalam konteks itu mereka minum tapi tetap sholat. Sampai meskipun mabuk dikongkon ngimami sholat, itu kan hebat tuh. Saya sama tuh nih, mabuk kepikiran sholat nih. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal. Ngaten kan? Maka kalau orang sing dia obat-obatan itu enggak permanen, Ustaz, enggak permanen. Kalau dia waras, maka ya dia wajib sholat. Tapi kalau ternyata dia sampai bertahun-tahun permanen, enggak waras lagi, ya wis dihukumi edan. Kok nanti ada waras sedino, ya terkena kewajiban sholat lagi. Mati? Us langsung ditompo malaikat Malik nusu. Ya kalau masalah mati ya wallahu a'lam. Kalau masalah mati niku wallahu a'lam. Jelas ya? Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ye. Ye. Dalam masalah sholat, ya. Tanggung jawab suami kepada Allah. Berdosa apa mboten nggih? Niku mawon. Enggak pengin malih. Dadas wa yajibu al-amru ala usulihima adzukur wal inasu ala sabili fardil kifayati. Walil muallimi aidan al-amru lad-darbu illa bi'idnil wali. Wa mislu az-zawju fi zaujatihi. Falahu al-amru lad-darbu illa bi'idnil wali. Wa in kana lahu ad-darbu lin-nususi. Dados kewajibannya niku memerintahkan, bukan memukul. Kewajiban niku memerintah. Memerintah niki pun selama kita sudah melakukan perintah niki, mewujudkan perintah, ternyata apa yang diperintahkan nggak wujud, bukan berarti kemudian suami gagal. Contoh nih, ada seorang istri oleh suaminya diperintah sholat, istrinya nggak sholat, sholat nggak sholat, sholat nggak sholat. Dengan suami dia memerintah, dia berarti telah menjalankan kewajiban. Saya ulangi. Dengan suami dia sudah memerintah berarti sudah menjalankan kewajiban. Tapi kalau istri ini nggak sholat, suami ini yus bareng-bareng nggak sholat yuk, lah ini baru. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kalau suami sudah memerintahkan, kok apa yang diperintahkan nggak wujud, perintah yang ada pada suami sudah dilakukan, maka dia sudah terlepas tanggung jawab terhadap istrinya. Jelas napa mboten? Jelas ya? Lah kadang mboten ngoten. Memahami perintah tanggung jawab suami kepada istri itu artinya mewujudkan. Lah niku repot.
Maka ketika seorang suami bertanggung jawab berkaitan ibadahnya istri, kalau istrinya nggak sholat, maka suaminya itu merasa dosa. Ayo sholat, nggak sholat, merasa gagal. Ayo sholat, nggak sholat, merasa gagal. Nggak begitu. Sing jenenge wong dakwah, wong amar, wong perintah amar ma'ruf, itu meskipun perkara ma'rufe nggak wujud, tetap perkara niku telah dilakukan. Jenengan umpamane ada orang dia itu nggak mau sholat, mas ayo sholat mas, wong nggak sholat. Selama anda memerintah, anda berarti telah menjalankan perintah meskipun perintah tadi belum wujud, yang diperintahkan tadi belum wujud. Jelas napa mboten niki? Kita disebut menjalankan perintah Allah tidak menggantung itu wujud. Jelas ya? Makanya kalau di Al-Qur'an niku Allah berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Muhammad, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan orang-orang yang masuk neraka. Udah umpamanya iki masuk neraka, yang penting kamu dakwah, udah selesai. Jelas ya? Kalau mungkin ada lagi yang tanya? Atau sudah cukup ya? Ya? Ya, semoga kita semuanya niki oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Krono kadang niku ngeten. Kalian merasakan betul ya, ini semoga niki jadi pembelajaran untuk kita bersama. Contohnya masalah anak tadi. Ya, contohnya masalah anak. Kadang niku kita kalau ngajar anak wong itu iso sabar. Nggih kan? Ngajar anak wong sabar, menyenangkan, enak. Tapi giliran ngajar anak dhewe ngamuk. Nggih ngoten ya? Wah, ketarane pengalaman kabeh ini. Saya ulangi nih. Kadang kita ngajar anaknya orang itu enak, telaten, sabar sebagainya. Tapi giliran ngajar anaknya dewi itu malah nggak sabar, ngamukan. Padahal tanggung jawab utama kita tentu kepada anak. Makanya saya sendiri untuk saat ini, sampai saat ini saya tetap belajar. Saya belum berstatus bisa, kita semua pun semuanya statusnya belajar. Karena kita semua hakikatnya oleh Allah ketika diberi keluarga, tanggung jawab utama kita niku. Masalah orang lain itu sifatnya membantu sampean. Tapi jangan sampai gara-gara anakku tak ngajak nih ini Pak Nasrul, kemudian orang tua lepas seluruhnya. Ojo. Jelas ya? Umpamane sampean ketika ngajar anaknya ngamuk. Biyen bapak sampean yo ngono paling ngene sampean. Nggih kan? Kalau yo paling enggak ado-ado kan. Saya pun sampai detik ini belajar untuk itu. Artinya kadang ini kenapa untuk wali boleh, untuk orang lain enggak boleh. Saya ulangi, kenapa untuk wali boleh? Umpamanya anak ini enggak sholat, saya memukulnya atas nama anak saya boleh. Tapi orang lain anak saya enggak sholat, kalau dipukul saya enggak terima. Saya boleh. Loh, dia siapa kok berani mukul anak saya? Baru kalau saya mengizinkan baru. Loh, kenapa kok begini? Ya karena ini darah daging kita. Ini yang menjadi tanggung jawab utama kita. Jelas ya? Dan ini semoga kita semua bisa belajar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Karena lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.